Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, kali ini gua mau ngebahas pertandingan lanjutan dari babak ke-9 Liga 1 BRI, yaitu pertandingan antara PSS Sleman melawan Persis Solo. Nah, di pertandingan sebelumnya PSS memang berhasil menahan imbang Dewa United di kandangnya Dewa United dengan skor 0-0. Ya, kalau kita melihat statistiknya, PSS Sleman secara penguasaan bola memang kalah, yaitu di angka 46%. Dalam hal kesempatan menciptakan golnya pun juga mereka kalah, yaitu sebanyak 8 kali, dan tembakan ke arah gawang mereka sebanyak 5 kali. Dalam hal serangan ternyata mereka sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Dewa United, karena mungkin lebih mengandalkan serangan balik ya kalau menurut gue. Mereka berhasil mendapatkan 91 kali serangan, dan serangan berbahayanya mereka sebanyak 47 kali serangan berbahaya. Kalau melihat di pertandingan ini, memang gue melihat bahwa PSS memposisikan diri sebagai tim tamu yang mencoba untuk bertahan dan mencoba menunggu, mencoba mencari celah ketika Dewa United mencoba untuk menyerang, keluar menyerang, dan itu sepertinya berhasil dimanfaatkan oleh PSS Sleman untuk menjaga lini pertahanan mereka yang cukup dalam dan cukup solid kalau menurut gua, dan mereka berhasil menjaga tidak kebobolan dari Dewa United. Walaupun serangan balik mereka belum berhasil menciptakan gol, walaupun sudah menciptakan beberapa kali kesempatan ya, tapi memang sepertinya itu bagian dari strategi kalau gua melihatnya, bagian dari strategi ketika mereka bermain away. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Persis Solo ketika mereka menghadapi PSSS Semarang, mereka bermain imbang dengan skor 0-0. Nah, kalau kita melihat statistiknya, secara penguasaan bola nggak jauh beda sebenarnya. Persis Solo di angka 52%, sedangkan PSSS Semarang di angka 48%. Dalam hal kesempatan menciptakan golnya, mereka ternyata sama-sama di angka 7. Dan dalam hal tembakan ke arah gawangnya pun, mereka sama-sama di angka 4, baik Persis Solo maupun PSIS Semarang. Dalam hal serangan memang Persis Solo sedikit lebih unggul. Mereka berhasil melakukan 93 kali serangan, dan mereka berhasil mendapatkan juga 59 kali serangan berbahaya. Ya, memang di pertandingan ini gua ngelihat bahwa Persis Solo sedikit merubah permainan mereka ketika mereka bermain di babak kedua ya. Sepertinya mereka sudah melihat situasinya, dan mereka melihat sepertinya gua sebagai tim tuan rumah sepertinya bisa nih keluar menyerang ketika melawan dengan Persis Solo. Ya, memang mereka berhasil keluar menyerang di babak kedua, tapi sayangnya memang kesempatan yang terjadi mereka belum memanfaatkan itu menjadikan gol, dan dengan sedikitnya keluar menyerang pun juga belum bisa membuat mereka mendapatkan kesempatan yang lebih banyak sih kalau menurut gua. Walaupun secara lini pertahanan cukup solid kalau menurut gua Persis Solo, karena mereka berhasil membuat pemain andalan dari PSIS Semarang, Tessy Marukawa, kayak nggak pernah kesebut namanya, cuma beberapa kali dia mendapatkan bola kalau yang gue penonton pertandingan itu, dan itu mereka berhasil sekali. Dan mereka dengan berhasil sekali, tapi sayangnya mereka belum berhasil menciptakan gol ya. Mungkin lini depannya mereka masih sedikit perlu dibenahi mungkin kalau menurut gue untuk Persis Solo. Walaupun memang sayap mereka masih cukup optimal ya, antara Altaf dengan juga Rio. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan antara PSS Sleman melawan Persis Solo, secara histori mereka belum pernah ketemu ya, karena mereka Persis Solo baru aja promosi ke Liga 1. Nah, secara posisi klasemen sementara sampai dengan saat ini, PSS Sleman berada di peringkat ke-12 ya. Dari 2 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 3 kali kalah. Sedangkan Persis Solo saat ini berada di peringkat 15, yaitu dari 2 kali kemenangan, 1 kali imbang, dan 5 kali kekalahan. Ternyata dalam hal produktivitas atau gol per pertandingannya, angka mereka bukan beda jauh, sama ternyata, yaitu di angka 0,88 gol pertandingan baik PSS sama maupun Persis Solo. Nah, sedangkan dalam hal kebobolan ternyata angka Persis Solo lah sedikit lebih buruk kalau menurut gue, yaitu di angka 1,33 gol per pertandingan, sedangkan PSS Sleman di angka 0,88 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini dan melihat permainan mereka sebelumnya, kalau gue melihatnya PSS Sleman memang solid dalam lini pertahanan, dan ketika mereka bermain di kandang pun, setahu gue ketika mereka lawan Persebaya ataupun lawan tim yang lain, mereka keluar menyerang ketika mereka main di kandang, dan kemungkinan ketika mereka melawan Persis Solo juga
bermain di kandangnya mereka sendiri di Stadion Maguwo Harjo, kalau menurut gue mereka akan keluar menyerang. Dan biasanya ketika PS Sleman keluar menyerang, mereka akan menciptakan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan tim lawannya. Nah, tinggal dilihat apakah PS Sleman mampu menciptakan kesempatan-kesempatan itu menjadi sebuah gol atau tidak. Kita lihat nanti di pertandingan selanjutnya. Nah, sedangkan Persis Solo yang bisa dibilang saat ini mencoba untuk merubah permainan mereka kalau gue bilang, dan mereka sedikit mulai membaik kalau menurut gue performanya. Yang pasti mereka akan sangat berhati-hati ketika mereka bermain tandang ke kandangnya PS Sleman. Mereka tidak akan mau gegabah kalau menurut gue. Jangan sampai mereka keluar menyerang tapi akhirnya mereka akan kebobolan. Dan kalau menurut gue di pertandingan ini sepertinya PS Sleman masih ada kemungkinan untuk memenangkan pertandingan kali ini, karena secara pertahanan mereka cukup baik dan produktivitas mereka sama sebenarnya. Jadi bisa jadi PS Sleman masih ada peluang sedikit untuk memenangkan pertandingan kali ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasilnya dan bagaimana perkembangan dari dua tim ini selanjutnya di Liga 1 BRI. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.